buka webinar series yang kelima. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran, yaitu Kuiper, yang akan dipandu oleh narasumber kita yang nanti akan di moderator oleh Bu Mimin Rukmini. Baiklah rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuka, ini akan saya bacakan. Bu Umi siap ya? Kita mulai aja. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang luar biasa. Tetap semangat. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan webinar kita yang kelima. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tata tertib yang biasa kita jadikan aturan main dalam webinar ini. Yang pertama, akses Webex bisa dibuka 30 menit atau 1 sampai 1 jam sebelum acara dimulai. Kemudian ID peserta dalam webinar ini sebaiknya menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Webex diharapkan bersopan saat webinar berlangsung. Yang keempat, hindari penggunaan 2 perangkat secara bersamaan. Yang kelima, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Yang keenam, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Webex dapat mengajukan pertanyaan dengan cara klik raise hand atau menuliskan pertanyaan di chat. Selanjutnya, moderator akan mengatur para peserta yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya, atau moderator akan membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya aktif selama 30 menit setelah webinar ini ditutup. Itulah tata tertib sebagai aturan main kita dalam melaksanakan webinar ini. Dan untuk itu, selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Mimin untuk memandu acara webinar ini. Terima kasih dari saya. Sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mimin untuk selanjutnya memandu acara ini. Halo, Bu Mimin. Halo Bu Mimin, suaranya belum keluar. Bu Mimin nggak ada audionya Pak, lanjut aja Pak. Oke, kalau begitu. Bu Mimin nggak ada suaranya, silakan dilanjutkan saja. Oke, kalau begitu kan peserta yang luar biasa pada hari ini, insya Allah yang akan memberikan paparan terkait materi pada hari ini, yaitu tentang Kuiper School, panduan penggunaan Kuiper School untuk guru yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah siap, itu Bapak Ketut Ahmadi. Mungkin untuk CV lengkapnya beliau bisa memperkenalkan diri nanti, sebab saya belum mendapatkan CV-nya. Ya, kami persilahkan Bapak Ketut Ahmadi untuk mulai menyampaikan paparannya. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas undangannya di hari yang cukup cerah ini. Saya berkesempatan untuk memberikan materi Pak ya, mengenai saya sharing screen dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin terlihat ya PowerPoint yang saya tampilkan di sini. Oke, untuk materi hari ini saya coba membahas tentang Kuiper sebagai sistem pendukung proses belajar mengajar di sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ketut Firdaus Ahmadi. Saya di sini mewakili Kuiper Indonesia. Seperti Bapak tadi mengatakan CV saya seperti apa, baik saya perkenalkan dulu.
Nama saya Kutut Firdaus Ahmadi. Saya di sini sebagai edukasi konsultannya Kuiper. Untuk CV sih, saya kuliah di STM Sumedang, jurusan S1, dan kebetulan saya di Kuiper udah kurang lebih hampir 3 tahun lah gitu. Nah, berkenaan dengan sistem yang akan coba di program yang akan coba ditawarkan oleh Kuiper ini sangat mendukung sekali karena kondisi pandemik sekarang gitu kan. Nah, ini saya mau sedikit aja cerita tentang apa itu sih Kuiper Video atau Kuiper Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, Kuiper Indonesia ini sekilas aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Kuiper itu sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang e-learning. Ini tempatnya itu di Jepang Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekilas aja, ini CEO dari Kuiper Indonesia adalah Wasayuki Watanabe, kemudian CTO-nya Masatomo Nakano. Untuk pemegang sahamnya itu 100% dari Recruit sejak 2015. Ya. Jadi cabang terbesarnya itu kita alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita udah di seluruh Indonesia, ada di Jakarta, di Bandung, di Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Malang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Dan Kuiper Indonesia itu memiliki misi yaitu distributor of wisdom atau penyebar ilmu pengetahuan itu salah merata Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Ya, ini sedikit quote aja. Kami membayangkan sebuah dunia di mana anak-anak di pedesaan di Nigeria bisa belajar matematik dari seorang profesor terkemuka di Inggris, di mana seorang nelayan Uruguay bisa belajar tentang teknologi memancing terbaik dari seorang guru Cina. Nah, ini didirikan di Jepang dan sempat pusatnya itu di London pada Desember 2010 gitu ya. Karena Kuiper itu bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu sekalian, karena ada embel-embel Indonesianya. Jadi Kuiper itu dipakai di 6 negara. Ada di London, di Tokyo, Manila, Mexico City, Jakarta, dan di Ho Chi Minh. Gitu kan. Oke, sebentar. Nah, ini misi dari Kuiper Indonesia. Kuiper merupakan perusahaan teknologi pendidikan dengan misi memberikan pendidikan terbaik hingga ke daerah terpencil. Berdiri pertama kali pada tahun 2010 di London, Inggris, layanan Kuiper saat ini telah dapat menikmati di beberapa negara seperti Jepang, Filipina, Meksiko, dan Indonesia. Sejak tahun 2015, Kuiper telah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Indonesia dengan turut menyediakan, memperbaiki, dan mendistribusikan pendidikan berkualitas untuk guru dan siswa. Nah, kami percaya bahwa akses pendidikan berkualitas adalah hak mendasar dari setiap anak Indonesia. Nah, ini sedikit aja Bapak Ibu sekalian pengguna Kuiper, baik dari pihak sekolah ataupun dari pihak guru dan juga siswa. Untuk provinsi yang sudah kita datangi selama 3 tahun terakhir, sudah kurang lebih 34 provinsi. Kunjungan ke sekolah, kita udah 8.500 lebih. Ruang kelasnya yang kita datangi, karena kita sebelum pandemi itu kita sering datang ke kelas, itu kurang lebih 96.000 lebih Bapak Ibu sekalian. Untuk guru yang sudah berpartisipasi, itu kurang lebih 350.000 lebih guru. Kemudian siswa yang terdaftar di kita itu udah kurang lebih 5 juta pengguna Bapak Ibu sekalian. Ini 3 tahun yang lalu, dari semenjak awal sampai 3 tahun yang lalu. Nah, pengguna Kuiper itu terdaftar ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini beberapa program dari Kuiper. Yang pertama ada Kuiper School, itu untuk SMP dan SMA, untuk guru-gurunya. Kemudian ada Kuiper Video, itu untuk muridnya Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita lebih mematangkan untuk anak-anak kelas 9 sampai kelas 12. Karena untuk persiapan UNBK-nya dan untuk kelas 12 untuk persiapan SBMPTN-nya. Kemudian ada Kuiper Video Masterclass. Nah, layanan Kuiper Video Masterclass ini diperuntukkan untuk murid-murid yang memang membutuhkan panduan atau bimbingan khusus semacam konsultan dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan terakhir adalah Kuiper Kampus. Nah, Kuiper Kampus ini diperuntukkan untuk siswa-siswa SMA atau sederajatnya, yang dimana mereka bisa konsultasi mengenai kampus-kampus yang akan dituju. Kurang lebih seperti ini tentang layanan di Kuiper
Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya coba untuk mengaplikasikan atau menerapkan bagaimana sistem kerja Kuiper School itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi, nanti ke depannya diharapkan selama pandemik ini atau mungkin setelah pandemik sampai nanti Desember kan pemerintah sudah mengagendakan rencana pembelajaran itu sampai Desember itu menggunakan daring. Nah, dengan adanya Kuiper School ini diharapkan guru-guru bisa mendistribusikan materi-materi atau guru bisa membuat materi yang bisa disampaikan langsung ke siswanya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang saya coba akan pandu Bapak Ibu sekalian garis besarnya seperti apa cara menggunakan Kuiper School. Baik, saya stop dulu untuk sharing screen-nya. Saya akan coba langsung praktekkan untuk penggunaan Kuiper School-nya. Nah, sebentar. Baik, tahap pertama Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu bisa membuka Google Chrome-nya, lalu bisa klik di halaman URL itu school.kuiper.com. Ini mungkin kursornya kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, begitu link URL yang diklik, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa klik portal guru. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kalau tampilan sudah seperti ini, bisa diklik untuk buat akunnya. Oke. Kalau tampilan sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini tahap di mana Bapak Ibu sekalian untuk daftar membuat akun. Karena untuk pembuatan akun, untuk mendistribusikan soal-soal itu, Bapak Ibu sekalian harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini. Saya contohkan di sini karena ini yang saya dengar dari Pak Cece ya. Itu kurang lebih itu se Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ibu sekalian ya. Saya di sini coba mendaftarkan. Saya coba mendaftarkan untuk SMA 1 Parongpong. Ini contoh aja Bapak Ibu sekalian ya. Nanti tindak lanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa hubungi saya atau tim Pak Mahdi di sini untuk tindak lanjutnya seperti apa. Oke, Pak Cece. Saya coba contohin ini atas nama Pak Cece untuk pembuatan akunnya. Belakang. Mohon maaf, saya di sini saya coba namanya Pak Cece Dede, emailnya email.com. Oke, kata sandinya di sini tergantung Bapak Ibu sekalian ya. Cuma untuk lebih mempermudah dan supaya tidak lupa, itu saya coba kata sandinya Kuiper 123. Nomor teleponnya saya coba masukin ini. Nah, ini tahap pembuatan akun seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oke, sorry. Sebentar ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal diisi provinsinya, kita isi Jawa Barat. Kemudian Bandung Barat ya, kalau Parongpong. Saya di sini coba masukkan SMA 1 Parongpong sebagai contoh aja Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau misalnya ada tindak lanjut dari Bapak Ibu sekalian dari SMS atau SMP atau sekolah-sekolah yang bersangkutan, nanti bisa hubungi saya pribadi sama
tim saya. Ini kalau misalnya diklik SMA 1 Parongpong atau SMA Bapak Ibu sekalian yang ditujukan, misal di sini ada SMA Parongpong atau Padalarang. Misal diklik seperti ini, kalau misalnya hilang, nggak apa-apa, dilanjut aja. Itu otomatis tersimpan. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk tampilan dashboardnya. Gitu ya. Di sini ada mungkin kursornya kelihatan. Di sini ada beranda. Di sini ada kurikulum dan tugas. Di sini ada statistik. Nanti saya jelaskan fungsinya apa. Gitu ya. Cuma yang harus Bapak Ibu sekalian ketahui dari semua fungsi ini ada fungsinya. Yang dimana fungsi-fungsi dari ini nanti ke depannya itu Bapak Ibu sekalian bisa mendistribusikan soal-soal gitu kan dari kita. Karena kita kurikulum dari K13 revisi, Ibu bisa membuat soal sendiri. Nanti kedepannya Ibu juga punya kelas virtual sendiri, gitu ya. Jadi ini persiapan ini bisa dipakai untuk daring selama pandemi, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tampilan kalau sudah pembuatan akun di sebelah kiri ini beranda ini ada 3 file. Ini tandanya Bapak Ibu sekalian sudah membuat akun. Nah, tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian tunggu approval dari kita. Gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa menjadi guru asli dari kelas virtual di SMA 1 Parongpongnya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menjadi admin dari sekolah masing-masing sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengirim tugas. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bagaimana cara kita mengetahui kalau kita sudah di-approve sebagai guru atau sebagai admin, kita tinggal refresh aja. Tunggu approval kita refresh. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian ya. Agak ngeloading. Nah, itu akan berubah tampilannya menjadi 5. Tadi kan 3 Ibu ya, supaya sekarang jadi 5. Ada beranda, ada kurikulum, ada statistik, ada daftar kelas, ada siswa. Dari setiap item ini memiliki fungsi masing-masing. Dan fungsi ini yang akan nanti membantu Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tugas, mengerjakan tugas dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, tahap selanjutnya kita akan buat kelas. Gitu ya. Oke, caranya adalah klik di daftar kelasnya. Nah, nanti di daftar kelas ini di sebelah kanan bawah ada buat kelas baru. Kita klik buat kelas baru. Oke, ini kelasnya tinggal dipilih misal kelas 12. Untuk penamaan itu bebas Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi biar lebih mempermudah, Bapak Ibu sekalian misalnya mengajar kelas 12, saya kasih contoh aja ya. 12 spasi biologi, nama mata pelajarannya spasi Pak Cece ya? Pak Cece. Paling 12 biologi Pak Cece. Oke. Sudah. Oke. Ini fungsinya buat apa? Biar mudah mencarinya Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah itu disimpan. Nah. Oke. Bapak Ibu sekalian sudah memiliki kelas virtual sendiri. Di mana ini? Saya kasih lihat di kursor saya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kelasnya Pak Cece. Ini kode kelasnya. Ini statusnya telah bergabung. Ya, fungsi dari kode kelas ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa kasih ke ketua kelasnya. Contoh, mohon maaf. Ini contoh aja ya. Misal Pak Cece di SMA 1 Parongpong itu mengajar kelas 12 ada 4 kelas, misalnya kelas IPA 1 sampai IPA 4. Nah, setiap kelas itu memiliki kode kelas masing-masing. Ini bisa dikasih ke ketua kelasnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengirim tugas, soal, atau apapun itu menggunakan kode kelas ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk menghapus kelas itu jadi pengaturan. Oke, sipkan. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menghapus kelasnya, itu tinggal diklik pengaturan, klik arsip, dimasukkan ke arsip.
Kalau misalnya mau menghapus ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti tinggal dicek di arsipnya. Diarsipkan dulu bisa ada. Ya, kenapa diarsipkan? Karena takut ada tugas-tugas yang masih diperlukan yang bisa dipakai lagi nantinya. Nanti kalau misalnya sudah diarsipkan, mungkin ada beberapa kelas yang akan dihapus, gitu kan? Itu tinggal dihapus aja. Itu contoh aja Bu ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin dikembalikan lagi, kelasnya tinggal diaktifkan saja. Otomatis kelasnya akan kembali lagi ke kembali aktif. Caranya lihat kelas yang aktif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tahap yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pembuatan kelas, intinya Bapak sudah punya kelas di virtual sekolah ini, di sekolahnya Kuiper. Nah, tahap yang kedua adalah pengiriman tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pengiriman tugas itu berandanya ada di kurikulum dan tugas. Di sini. Nah, nanti ini ada pilihannya, Bu. Pak, pilih pilih kurikulum. Pilihannya dari sini. Nah, kita di sini ada pilihannya Bapak Ibu sekalian. Bapak tinggal pilih aja. Gitu ya. Karena kita udah K13 revisi, kita coba cari dulu Bu ya, Pak ya, untuk K13 revisinya. Ya. Kita cari dulu. Mana? Ini ya. Coba kita anggaplah ini dulu. Oke. Di sini anggap Pak Cece ini sebagai guru IPA misalnya. Gitu ya, atau guru fisika. Nah, di sini materinya sudah ada Bapak Ibu sekalian. Kita punya kelebihan dari Kuiper School ini atau Kuiper School Premium ini, kita ada bank soalnya. Nah, bank soal ini nanti bisa tinggal langsung didistribusikan ke siswa. Nah, contoh ini misalnya di IPA itu ada fisika, biologi, kimia, dan matematik wajib untuk kelas 12. Contoh misal fisika. Contoh aja ya. Nah, ini ada sebab-sebabnya nih Bu. Pak, ada fisika misalnya ada rangkaian arus sejarah, rangkaian arus arah, listrik statis gitu kan, dan seterusnya. Nah, karena tadi biologi ya. Tadi karena saya buatnya Pak Cece mata pelajaran biologi, kita masukkan sesuai dengan mata pelajarannya. Contoh biologi. Nah, di biologi ini itu ada subbabnya, ada pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, metabolisme 2, materi genetik dan seterusnya. Gitu ya. Oke, contoh Pak Cece akan memasukkan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk. Di sini ada latihan soalnya juga Bapak Ibu sekalian. Latihan soalnya kita klik dulu. Nah, Ada bisa langsung. ini kan bisa pada modelnya. Ya, contoh. Oke. Contoh di sini sebentar. Oke. Contoh Ibu Bapak Ibu sekalian ingin masukkan soal metabolisme. Nah, di sini nanti akan ada soal-soalnya. Ada soal-soalnya, ini bisa dicek dulu Pak, Bu. Sesuai tidak dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dicek. Terus Bapak Ibu sekalian bisa sambil ngecek sambil scroll ke bawah. Gitu ya. Kita bilang kan di sini materi itu ada. Jadi nah ini dari
revisi ya udah yang mulai nama ya. Kita ganti aja. Ganti aja. Ini contoh yang Oke. Nanti kalau misalnya sudah oke, sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, jangan lupa untuk pengiriman soal itu diklik di sininya. Oke, diklik di kotak yang sebelah kiri. Nanti kalau tinggal diklik ya buat pilih. Nah, ini pilihan Bapak sekalian. Nah, di sini ada pilihan, ada tugas, ada ujian, ada soal dan ulasan. Ini ada fungsinya masing-masing Bapak sekalian. Kalau untuk tugas itu ada modul, ada soal, ada pembahasan, terus tinggal ditampilkan di akhir. Kalau ujian itu tidak ada modul, tidak ada pembahasan, dan bisa ditampilkan nilainya bisa tidak untuk ininya. Untuk soal dan ulasan, tidak ada modul, ada soalnya, tapi ada soal, ada ulasannya juga. Tinggal dipilih mau yang mana. Ibu, apakah nanti pas pada saat pengiriman soal atau materi itu bisa dipilih mau ke tugas atau ke ujian. Kita sekarang anggaplah tugas dulu. Nah, untuk durasi, Ibu ini ada pilihan, tinggal klik atur sendiri. Gitu ya. Misal sekarang tanggal berapa Bapak? Sekarang tanggal 7. Nih, misal Ibu mau beres materi yang dikirimkan ke murid itu tanggal 7 atau hari ini maksimal. Tinggal diterapkan saja Bapak Ibu sekalian. Nama tugasnya misalnya ini namanya biologi. Metabolisme. Komentarnya, bebas Ibu. Ini opsional Bapak Ibu sekalian. Mau ditulis atau enggak? Biasanya sih kalau guru-guru sih biasanya usia jangan menyontek ya. Contoh misal aja. Gitu. Kalau lebih seperti itu. Kalau sudah kira-kira sudah terisi semua, jangan lupa diklik yang kotak sini, yang sebelah sini, terus kirim tugasnya. Nah, kalau sudah terkirim tugasnya, maka tugas tersebut sudah bisa langsung dibuka oleh murid-murid Bapak Ibu sekalian. Menggunakan apa? Menggunakan kode kelas yang tadi Bapak Ibu sekalian yang sudah dibuat langsung dikirimkan ke murid-muridnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah ada Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya murid sudah mengerjakan, mungkin Bapak Ibu sekalian pengen mengetahui nilai murid seperti apa. Bapak Ibu sekalian tinggal klik aja materinya di sini. Sebentar ya, agak loading ya. Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendapatkan rekap nilainya real time. Nah, di sini di submission status ini ada apa namanya ini ya, semacam report. Ini siapa aja ya murid yang sudah selesai mengerjakan, ini yang sedang mengerjakan. Karena ini begitu ya. Nah, ini opsional. Kalau misalnya udah yang mengerjakan 12 orang, maka akan kelihatan di sini 12 orang yang mengerjakan, yang sedang mengerjakan berapa orang, yang belum selesai berapa orang. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk supaya mengetahui nilainya berapa atau rekapan nilai seperti apa, tinggal diunduh di sini Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan. Nah, unduh di sini, unduh hasilnya. Nah, tinggal dipilih mau dari first name kah atau dari last name kah? Mau dari alfabetis atau dari nama paling bawah. Tinggal di-download. Nanti tampilannya itu akan berupa Excel. Saya lihat ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau menggunakan ini bisa handphone, bisa menggunakan laptop Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau menggunakan laptop nanti akan keluar langsung berupa Excel di sebelah kiri. Biasalah kalau udah download kan sudah keluar Excel sebelah kiri. Kalau menggunakan handphone itu otomatis masuk ke ke file
handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kurang lebih tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini akan ketahuan karena ini mohon maaf, ini karena masih kosong. Karena ini kan baru pembuatan contoh aja. Ini akan ketahuan Bapak Ibu sekalian. Latihan soalnya berapa, nilainya berapa, bahkan presentasinya berapa. Oke. Ini untuk apa namanya? Aplikasi atau e-learning dari Kuiper School itu sendiri seperti ini, kurang lebih. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pengen mengetahui apa namanya? Tampilan dari siswa seperti apa? Kita bisa lihat, ini kan tampilan dari guru Ibu ya. Kalau dari siswa seperti apa, itu bisa dilihat di sini, di Q-Learn. Oke, nah ini tampilan dari siswa seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau Ibu Bapak Ibu sekalian memberikan apa materi, tugas, ujian atau apapun itu ke siswa, nanti di akun siswa tampilan seperti ini. Nah ini tugas yang tadi diberikan dari Pak Cece kepada muridnya, ini oleh siswa bisa diklik di sini, maka ini soal-soalnya bisa dikerjakan langsung oleh siswanya, ya. Nah, ini bisa langsung dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini kan tadi Pak Cece ceritanya ngasih ini ya, ngasih soal hal yang terjadi pada informasi bla bla bla, misalnya dijawab. Nah, kalaupun salah nanti ketahuan Bapak Ibu, karena kan tadi pilihan tugas dulu ya, nanti ketahuan. Salahnya kenapa? Next question. Misal, oksigen yang diserahkan pada proses fotosintesis berasal dari reaksi, misal pilih ini. Kalaupun salah juga dikasih tahu juga. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sejatinya penggunaan Kuiper School ini memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan atau memberikan materi atau tugas selama pandemik. Gitu. Oke. Ini untuk Kuiper School ini, untuk Q-Learn ini memang dititik beratkan kepada materi-materi yang di UNBK kan Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi mungkin Bapak Ibu sekalian menanyakan gimana untuk guru-guru yang non UNBK. Tetap bisa Bapak Ibu sekalian. Itu ada yang namanya Q-Create. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa menginput soal-soal atau materi-materi yang Bapak Ibu sekalian sudah persiapkan, lalu bisa dimasukkan ke sistem. Sama prosesnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendistribusikan ke murid yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya stop dulu sharingnya. Saya kembali lagi ke PowerPoint-nya. Oke. Mungkin Ibu moderator, ini sistemnya mungkin dibagi dua aja ya. Jadi ada sesi pertama, sesi kedua. Sesi pertama ini dicukup sekian dulu, Ibu moderator. Kita buka sesi tanya jawab dulu. Nanti kita masuk ke sesi kedua. Nanti ada tanya jawab lagi. Mungkin untuk sesi pertama penjelasan dari saya cukup sekian. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Mangga Ibu moderator. Ya, terima kasih. Ibu moderatornya nggak jadi Pak, jadi Bapak moderator. Oh, jadi Bapak moderator. Maga. Iya, tadi ada trouble sedikit Bu Mimin. Terima kasih Pak Ketut yang sudah menyampaikan paparan tadi. Rekan-rekan yang luar biasa, kita sudah bisa simak semua tentang bagaimana bisa memanfaatkan Kuiper untuk kegiatan pembelajaran kita. Silakan kepada rekan-rekan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini ada yang raise hand, diantaranya ada Bu Purnida. Bu Umi, mohon Bu Purnida ini, silakan. Bu Purnida, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ya saya. Iya, silakan. Mangga Ibu. Ini mau bertanya, ini kan pelajaran Pak Prakarya ya, di kurikulumnya nggak ada, jadi mencari materinya bagaimana? Oke, boleh saya langsung jawab, nggak apa-apa ya, Ya. Pak moderator? Ya.
Silakan Pak, langsung aja. Oke, jadi sistemnya gini aja ya, biar enak ya. Jadi pertanyaan langsung jawab. Baik, terima kasih Ibu Kurnida ya. Untuk pelajaran prakarya itu memang ini kan memang kita materi di UMBK kan Bu ya, yang dititik beratkan. Pak Ketut, kalau misalnya ada pelajaran prakarya seperti apa, itu tenang Bu, tetap bisa dimasukkan. Jadi Ibu tinggal siapkan materinya. Nanti kita ada lagi pelatihan Q-grade. Ini gambaran besar aja Ibu ya. Ini gambaran, bukan berarti pelajaran prakarya tidak bisa dimasukkan ke sini, bisa. Ibu tinggal siapkan materinya. Nanti kita ada pelatihan lebih lanjut lagi. Itu dimasukkan langsung, diinputkan langsung ke sistemnya. Nanti prosesnya akan sama seperti dari kalau sudah dimasukkan semuanya, nanti untuk pengiriman data, pengiriman soal, bahkan kalau misalnya Ibu ingin sedikit lebih bereksperimen, Ibu bisa membuat video Ibu sendiri. Ibu bisa buat video, Ibu kirim ke YouTube, nanti linknya bisa dimasukkan. Jadi pada saat anak menerima materi dari Ibu, itu ada video dari Ibu. Seperti itu. Tapi nanti ada pelatihan lagi Ibu. Gitu. Gitu. Cukup mau menjawab Ibu? Makasih. Sama-sama Ibu. Mungkin Baik, ada lagi. Sekarang ke Ibu Juju ya. Halo. Ya. Halo, silakan Bu. Ya, Pak Ketut, ini kan saya sudah punya akun Twitter ya. Tapi tapi untuk penggunaannya itu masih mungkin bisa diberi tutorialnya untuk penggunaan Twitter. Ini tadi saya sudah mengikuti, tapi kan terlalu cepat, jadi mungkin ada yang terlewat untuk mempraktekkannya seperti itu. Baik, dengan Ibu siapa ngomong Bu? Bu Juju. Bu Juju Juraida. Oke. Bu Juju dari sekolah mana Bu? Dari Surabaya Pak. SMP Negeri 40 Surabaya. Surabaya. Luar biasa. SMA? SMP Negeri. SMP Negeri 40 Surabaya. SMP Negeri 40 Surabaya. Baik. Jadi gini Ibu, untuk tutorial itu sebenarnya di kita ada. Gitu, ada videonya. Ada videonya, nanti bisa kita kirim. Ibu kurang ngerti di sebelah mana, nanti kita bisa pandu Ibu. Sebenarnya sih bisa seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, SMP Negeri 40 Surabaya sempat ada tim Kuiper ke sekolah Ibu? Ada, oke. Ya. Mungkin Ibu ada nomor kontaknya ya dari tim Kuiper yang sempat Ibu datang. Ibu bisa konfirmasi aja ke tim Kuipernya untuk minta dikirimkan tutorial cara penggunaan Kuiper School-nya Ibu. Ya, terima kasih Pak Ketut. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Ini Bu Umi, ada yang dari kolom chat ini beberapa rekan. Ya, Sok, dibaca dulu. Boleh. Dibaca dulu. Oke, saya bacakan. Ini dari Bu Rita Rosita. Iya, boleh, Pak. Jika nama sekolah saya tidak terdaftar ketika pendaftaran bagaimana? Itu yang pernah dari Ibu Rita Rosita. Sebentar Pak. Gimana? Jika apa Pak? Jika nama sekolah saya tidak terdaftar ketika pendaftaran bagaimana? Oh, oke. Ya. Langsung saya jawab atau gimana Pak? Boleh Pak. Langsung jawab saja. Nanti saya bacakan yang lainnya. Oke. Dari Ibu siapa tadi? Mohon maaf Pak. Ibu Rita Rosita. Ibu Rita Rosita dari SM sekolah mana ya? Ini di kolom chat tidak ada. Iya, dari kolom chat ini. Oh, oke. Ini sebelumnya ada pertanyaan ini. Aplikasi ini untuk satu sekolah atau boleh secara pribadi guru saja? Oh, oke. Mungkin nyambung. Nah, kalau dari satu sekolah bagaimana kalau sekolahnya tidak terdaftar gitu? Oke. Jadi pertanyaan awalnya, apakah aplikasi ini untuk satu sekolah atau boleh untuk satu pribadi guru? Silakan Pak. Oke, untuk aplikasi ini, kalau misalnya mau didatangkan oleh pihak Kuiper, itu sebenarnya untuk satu sekolah sih Pak. Sebenarnya Pak ya, karena memang ini diperuntukkan untuk guru-guru supaya bisa mengimplementasikan apa yang diharapkan oleh guru itu bisa ke siswa. Itu yang pertama. Kalau misalnya mau dibantu sama
kalau misalnya mau dibantu sama saya untuk supaya sekolah bisa diterapkan di pihak sekolah, itu nanti saya tinggalkan nomor kontak saya atau nomor tim saya, nanti bisa hubungi saya langsung. Nanti di sesi terakhir Bu ya, Pak ya, nanti saya kasih nomor kontak saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nama sekolah saya tidak terdaftar ketika pendaftaran bagaimana? Jika nama sekolah tidak terdaftar, itu nanti bisa ini Bapak Ibu, bisa di request oleh saya atau tim saya ke pusat. Gitu ya. Itu dibuatkan portal khusus untuk nama sekolah yang tidak terdaftar. Gitu. Ibu Rita mungkin menjawab Ibu? Oke, Bu Rita, Pak, via chat itu dari SMKN 3 Bogor. Jadi sepertinya sudah terjawab. Jadi kalau ini sebetulnya, maaf ini sebetulnya salah saya baca, yang itu dari Cempaka Arum ya? Sebelumnya pertanyaannya dari Bapak Muhammad Salman. Apakah bila nama sekolah tidak terdaftar, tadi sudah Bapak jawab. Kemudian pertanyaan Bu Rita, apakah aplikasi ini untuk satu sekolah atau boleh secara pribadi? Sudah terjawab juga. Ya itu. Jadi dari dua orang, pertanyaan itu dari dua orang. Saya gabungkan dari satu. Tidak apa-apa Pak. Iya, oke. Selanjutnya Pak dari Pak Saipudin Juhri, ini dari SMP Negeri 1 Batu Jajar. Oh oke, Oke, boleh. Berapa banyak siswa yang dapat bergabung dalam Kuiper? Oke, berapa banyak siswa yang dapat bergabung dalam Kuiper? Sebenarnya ini kita tidak batasi Pak untuk berapa banyak siswanya, gitu kan? Jadi ini sesuai dengan kebutuhan sekolah, gitu. Kalau misalnya sekolah ada 1000 akun, ada 1000 siswa misalnya, bisa kita bantu untuk penggunaan Kuiper. Jadi gini, untuk akun Kuiper itu sebenarnya untuk akun guru namanya Kuiper School, untuk akun siswa namanya Kuiper Video. Untuk berapa banyak itu tergantung dari pihak sekolah itu sendiri, Bapak. Kalau misalnya ada 1000 sekolah, ada 1000 siswa, bisa kita bantu untuk pembuatan akun 1000 siswanya. Kalau lebih seperti itu. Mungkin menjawab, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Jadi sekolah nggak usah khawatir, artinya siswanya semuanya bisa sebetulnya untuk mengakses Kuiper ya, Pak? Betul. Iya, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Ali Mutaji, Pak. Pak Ali Mutaji, mohon izin bertanya, apakah penggunaan Kuiper ini berbayar atau gratis? Kemudian bagaimana mekanismenya? Oke. Terima kasih, Bapak. Apakah penggunaan Kuiper ini berbayar atau gratis, gitu ya? Nanti itu bisa terjawab nanti di sesi kedua, Bapak. Gitu. Nanti Ali Muhtar ya. Nanti Ali Mutaji. Ali Mutaji. Nanti sesi kedua ada sesi untuk hal seperti itu. Nanti bisa langsung ditanyakan. Gitu. Iya, Bapak. Iya. Iya, Pak Ali Mutaji, nanti insya Allah akan terjawab pertanyaan Bapak ya. Kemudian selanjutnya dari Pak Asep Rahmat, Pak. Boleh, Pak. Sepertinya Pak Asep Rahmat ini pernah mencoba juga. Apakah proses approvalnya lama? Apakah kode kelasnya bisa di reset? Itu ya. Jadi saya ulang lagi. Apakah proses approvalnya lama? Apakah kode kelasnya bisa di reset? Kemudian QCreate-nya minta dijelaskan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian tambahnya Kuiper gratis kan? Ya itu akan terjawab nanti ya. Ya silakan Pak. Baik, apakah proses approval-nya lama? Apakah kode kelasnya bisa di reset? QCreate-nya dong dijelasin. Oke. Untuk prosesnya approval-nya tuh approval seperti apa gitu? Oh, admin sekolah. Oke. Untuk approval admin sekolah itu biasanya quick respon, Pak. Tergantung dari pusatnya. Tapi yang sudah biasanya maksimal 1x24 jam sih. Tapi ada kemungkinan bisa lebih cepat gitu kan. Itu bisa untuk proses untuk adminnya. Kalau untuk kode kelas itu biasanya real time. Begitu Bapak buat tadi seperti tadi ya, kita udah contohin atas nama Pak Cece.
itu buat kode kelas otomatis akan keluar kode kelasnya. Gitu ya. Kalau misalnya mau diganti kelasnya atau di reset itu bisa. Tadi udah saya contohin ya Bapak Ibu sekalian untuk mereset si kode kelasnya ya, atau untuk mengganti kode kelasnya itu saya screen dulu ya Pak ya biar enak. Iya, silakan Pak. Boleh, biar enak nih. Nah. Oke. Nah, untuk sebentar. Itu tadi sih sempat sudah saya jelaskan untuk nah, ini di daftar kelasnya. Ini di daftar kelas ini ada fungsinya ya Pak ya untuk ininya ya Pak ya. Ini satu beranda kurikulum tugas ini ada fungsi masing-masing. Ini daftar kelas. Ini yang ada kode kelas. Ini kode kelas ini mohon maaf ini kelihatan Pak ya scroll saya. Pak moderator mohon maaf ini kelihatan ya. Oke. Ini nanti caranya tinggal di pengaturan klik pengaturannya. Ini ada ubah kelas di sini. Nah, ini bisa di Oke. Sorry, ini itu untuk mengubah kelas. Ini untuk menghapus kelas misalnya, ini tinggal diklik di arsipnya, kemudian diarsipkan kelasnya, nanti ditutup. Nah nanti akan lihat kelas yang diarsipkan yang akan dihapus. Nah nanti kalau sudah seperti ini, tinggal diklik pengaturannya, tinggal dihapus, itu akan terreset sendiri. Tapi kalau ingin diaktifkan kembali, tinggal diklik aja aktifnya, akan aktif kembali. Kemudian nanti sebentar ini agak loading. Bisa kembali aktif kelas yang bersangkutannya. Seperti itu. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk QCreate, Bapak sebentar. Ini agak ngeloading. Bentar ya. Untuk QCreate, Pak Saifuddin Zuhri, itu memang ada pelatihan lagi, Bapak. Itu memang waktunya cukup agak lama. Jadi nanti memang next ada pelatihan untuk QCreate-nya. Karena itu kan Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan materinya yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian langsung tinggal dimasukkan ke Kuiper School-nya lalu dipublikasikan. Begitu mungkin Pak, cukup menjawab Pak? Iya, terima kasih. Rasanya atas pertanyaan dari Pak Asep Rahmat itu Pak, SMP PGRI Ngamprah. SMP PGRI. Oh iya, mohon maaf Pak Asep. Iya. Ada lagi ini satu pertanyaan, sebab pertanyaan lainnya sepertinya termasuk nanti yang akan terjawab pada penjelasan sesi 2. Betul. Ini dari Bu Mardiah atau Pak Mardiah, Bu Mardiah sepertinya ini. Tapi nggak tahu ini nanti dijawab secara detail atau tidak oleh Pak Ketut. Apa kelebihan Kuiper dibanding Google Classroom? Dari SMPN 3 Pedalar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Mardiah ya atau Bapak Mardiah. Kalau saya pribadi, saya tidak begitu detail mengetahui tentang Google Classroom seperti apa. Cuma yang mungkin Ibu Bapak sekalian bisa melihat sendiri kelebihan atau kekurangannya seperti apa. Kalau nggak salah Google Classroom hanya pengiriman pembuatan soal ya. Oke, ini dari rekan saya katanya untuk Google Classroom yang saya tahu nilainya masih manual ya untuk rekap nilainya. Nah kalau kelebihan dari Kuiper itu sendiri, pertama materi itu kita punya bank soal, Bapak Ibu sekalian bisa langsung transfer ke murid-murid yang bersangkutan yang Ibu ajarkan. Kedua, Ibu dan Bapak bisa membuat soal sendiri atau materi sendiri lalu dipublikasikan. Ketiga, untuk Kuiper School ini itu bisa dipakai untuk PAT sama PAS-nya atau ujian semesternya itu bisa disetting untuk timernya dan ya lebih user friendly kalau rekan saya bilang. Dan yang terakhir itu untuk rekap nilai itu real time. Begitu udah beres itu akan keluar langsung nilainya. Gitu Bapak. Mungkin terjawab ya Pak. Iya, terima kasih itu Bu Mardiah. Jadi
mungkin nanti ini lebih Ya, ini hanya kepada umum dulu Pak ya. umum kepada kalau Ibu misalnya terbiasa dengan Kuiper, barangkali memang lebih sek Kuiper gitu ya. Kalau orang misalnya lebih sering pakai Google Classroom dan tidak pernah pakai Kuiper, pasti akan bilang ya Google Classroom, sebab dia nggak tahu Kuiper. Jadi kalau mau pakai dua-duanya juga Ibu silahkan lah. Barangkali nanti masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Barangkali begitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu Bapak. Iya, iya. Selanjutnya Bu Umi silahkan, barangkali ada yang raise hand. Baik, Yang satu belum lagi dikasih terus kesempatan. satu lagi terus sesi 2 ya. Oh iya, boleh. Baik, sekarang Ibu Nia. Halo Bu Nia. Iya, Bu Nia Rustika. Halo. Nggak ada suaranya. Ke AHA. Halo. Halo. Kepencet mungkin. Satu lagi. Mohon yang nggak jadi nanya, resennya diturunkan ya, biar nggak bingung nanti. Bu Tati. Halo Bu Tati. Halo. Halo Pak Asep. Halo. Halo Pak Asep. Halo. Iya, Pak. Nggak ada juga. Satu lagi Pak Marjuki. Halo Pak Marjuki. Ya, selamat siang Bu. Iya, silakan. Terima kasih Bu. Tadi maaf ya, yang pemateri tadi Pak Ketut ya. Ya. Iya, betul Pak. Ini kami sebenarnya saya perkenalan dulu ini dari SMP Negeri 3 Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan Pak. Masya Allah. Iya, boleh Pak. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ya Pak, alhamdulillah Pak. 2016 itu kami sudah menggunakan Kuiper. Tapi ini lagi akhir-akhir ini masa pandemi kami kembali lagi memanfaatkan Kuiper. Hanya ada beberapa Pak saran masukan dari kami. Boleh Pak. Ya, yang pertama kurikulum di kurikulum 2013 untuk SMP itu masih versi yang belum di-update Pak. Oke. Masih ya yang belum istilahnya itu. Jadi materinya itu masih materi lama, tidak sesuai dengan kurikulum 2013 yang baru. Mungkin dari pihak pengelola bisa menyesuaikan dengan kurikulum 2013 versi revisi terbaru, Pak. Itu yang pertama. Boleh. SMP ya. Pak ya? Iya, SMP. Iya, Pak, SMP. Boleh dicek, Pak, untuk kurikulum 2013 SMP itu masih yang belum direvisi Pak. Sehingga ini menjadi sebuah kendala bagi teman-teman, karena ya seperti kita paham lah, teman-teman itu maunya yang meskipun ada Kikret yang bisa dimanfaatkan untuk memasukkan materi Pak. Betul. Itu saja dari kami. Kami juga nanti sangat berharap materi Kikret itu bisa dijelaskan lagi lebih detail. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siapa nih Pak? Marzuki Pak. Marzuki dari SMP Negeri Majauleng. SMP Negeri Majauleng. Terima kasih Pak masukannya Pak. Tapi saya boleh nanya Pak Marzuki? Ya Pak. Oke, Bapak mohon maaf, Bapak ngajar kelas berapa Pak? 789 Pak? Saya kebetulan kepala sekolah Pak. Oh, kepala sekolah. Iya. Makasih Pak. Kalau untuk yang kurang lengkapnya kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 Pak? Hampir semua Pak materi di situ yang bukan tidak lengkap Pak, tapi dia tertukar gitu Pak. Jadi kelas 7 adanya materinya harusnya ada di materi kelas 8. Materi yang kelas 8 seharusnya ada di kelas 7 atau kelas 9 gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Ada, cuma revisinya yang harus disesuaikan lagi betul. yang baru. Terima kasih Pak. Saya bantu jawabnya Pak ya. Siapa? Baik, Pak Marzuki, sebenarnya untuk materi itu selalu diupdate. Terima kasih masukannya, Bapak. Saya coba akan up ke pusat, tapi insya Allah setiap bulan itu kita akan selalu update materi. Insya Allah mudah-mudahan untuk tahun ajaran ini, kalau tidak ada kendala mungkin karena pandemi, insya Allah materi akan terus diupdate. Untuk masukannya sangat luar biasa Pak. Nanti saya coba up ke pusat ya.
Insya Allah Pak akan terus diupdate Pak untuk materinya Pak. Iya Pak, makasih Ya, Pak. terima kasih Pak. Ya, Ya, Pak. baik ini saya sedikit aja Pak moderator. Ini sedikit kasih lihat sebelum masuk ke sesi kedua ya Pak ya. Ini saya mau liatin aja tentang kolom statistik di sini Pak ya. Sorry, ini kelihatan Pak screenshot saya? Belum Oh, Pak. belum. Mohon maaf. Sebentar. Sebentar. Oke. Nah, ini kelihatan Pak ya? Ya. Nah, Ya udah. ini saya mau ngasih lihat aja tentang tadi saya belum jelaskan tentang kolom statistik ya sebelah sini. Ini ada fungsinya Pak. Jadi kalau ketika diklik, nah ini akan keluar nih topik-topiknya. Ini bisa dilihat tugas dan ujiannya. Mungkin tadi bisa ngasih tugas, bisa dicari di sininya. Nah, ini akan kelihatan siswa-siswa mana saja, semua topik deh. Siswa mana saja yang tadi mengerjakan. Ini saya karena kan tadi kan Pak Cece saya buatkan atas nama Pak Cece dari SMA 1 Perampokan itu baru Pak ya. Ini saya ambil yang contoh SMA 12 Bandung. Ini ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan. Ini contoh aja Pak, supaya Bapak tahu, Ibu tahu fungsi dari dari kolom statistiknya seperti apa. Nah ini akan ketahuan nih Pak. Ini contoh aja ya Pak ya. Ini akan ketahuan kira-kira siswa yang mengerjakan siapa aja. Gitu. Nah nanti dari sini akan ketahuan juga. Nih contoh. Ini yang selesai mengerjakannya berapa 16 orang, yang sedang mengerjakan 2 orang, yang belum selesai berapa orang. Nanti bisa ketahuan di sini. Gitu. Nah, contoh misalnya kita ambil yang ini. Sorry. Bentar. Oke, sebentar. Oke. Nah, sedang mengerjakan. Sebentar ya Pak ya. Ini agak meloading dulu. Nah. Sebentar Pak ya. Ini memang sinyalnya agak koneksinya agak lama. Nah, intinya sih bisa dilihat di sini Pak. Ini dari statistik ini siswa mana aja yang sudah mengerjakannya, sedang mengerjakan atau yang belum selesai mengerjakannya. Coba kita lihat. Nah, ini bisa kelihatan juga Pak detailnya. Ini belum memulai, yang sudah dikerjakan yang seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Saya cuma mau ngasih lihat itu aja, fungsi dari statistik itu seperti apa. Begitu. Mangga ke Bapak moderator kalau mau kembali lagi. Iya, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa atensinya. Bumi, terima kasih sudah mengatur lalu lintas untuk rekan-rekan peserta bertanya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Ketut untuk melanjutkan ke sesi kedua, paparan sesi kedua. Sekaligus Baik. juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang memang akan terjawab di paparan sesi kedua ini Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi memang Bapak Ibu sekalian kita kembali lagi ke materi yang kedua. Tadi kita udah coba training mengenai Kuiper School itu seperti apa. Nah ini bagian dari Kuiper itu sendiri, seperti saya udah jelaskan dari awal. Ada Kuiper School, ada Kuiper Video, ada Kuiper Video Masterclass, ada Kuiper Campus. Nah ini berkenaan dengan masa pandemik Bapak Ibu sekalian. Nah kemarin kita tanggal 2 April kemarin pihak Kuiper memang sudah sempat diundang oleh ke Senayan ke rapat Komisi 10 di DPR itu ngebahas tentang pandemik ini Bapak Ibu sekalian. Nah intinya sih pihak pemerintah sedang mencari atau membuka open untuk pihak swasta untuk untuk menjalankan sesi pembelajaran di masa pandemi seperti ini, gitu kan. Nah intinya pihak pemerintah berharap pihak swasta itu bisa membantu pemerintah untuk masa pandemi ini karena memang sudah ketok palu dari
Pak Menteri kita, Pak Nadiem, yang memang di luar zona hijau, itu ada kemungkinan pembelajaran daring itu sampai Desember. Gitu. Nah, ini saya menindaklanjuti dari hasil rapat dari Komisi 10 pada saat 2 April kemarin, Bapak Ibu sekalian. Ini saya sedikit aja memperlihatkan, sebentar, ini agak loading. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian ya. Loading. Sebentar, ini jaringannya agak terganggu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Baik, ini menindaklanjuti tentang dampak dari pandemik yang sudah berkepanjangan ini, Ibu Bapak sekalian, ya udah hampir 4 bulan kita lewati. Konsekuensi harus diambil oleh pihak sekolah adalah pengguna platform di e-learning secara masif untuk menjaga tetap belajarnya pembelajaran KBM. Kemudian guru ternyata dituntut untuk cepat beradaptasi dengan materi pembelajaran yang e-learning. Kemudian timbul juga masalah dalam memantau efektivitas belajar siswa serta produktivitas guru. Nah, kegiatan menunjang KBM ini seperti pemetaan pasca kelulusan serta penerimaan siswa baru. Intinya dari dampak pandemik ini, pihak sekolah itu bisa dikatakan hampir merasa terganggu. Karena saya pribadi sudah datang ke beberapa sekolah, khususnya Jawa Barat, bahkan teman-teman saya yang ada di seluruh Indonesia, di Sulawesi, kayak ada di Banjarmasin dan seterusnya, itu ketika ngobrol dengan pihak sekolah, ternyata permasalahannya hampir sama semua, terkendala mengenai waktu dan materi yang harus disampaikan ke siswa itu banyak yang terkendala. Gitu. Ini konsekuensi harus diambil selama masa pandemi. Nah, pihak sekolah itu secara tidak langsung harus mempersiapkan jangka panjang ini harus seperti apa. Pertama yang diambil pasti keterampilan guru sebagai penggerak proses KBM, kesiapan siswa sebagai penerima KBM, dan juga sistem yang terstruktur. Ini yang harus dipersiapkan oleh pihak sekolah. Karena sudah ketok palu dari pihak pemerintah, kalau pembelajaran jarak jauh atau daring itu, yang di luar zona hijau, itu akan sampai Desember. Dan yang di zona hijau, kalaupun memang harus tatap muka, itu ada kemungkinan kelasnya akan dipangkas, Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang awalnya 30 siswa akan menjadi 20 atau 15 siswa. Otomatis pembelajaran juga materinya berkurang dan jamnya juga berkurang. Artinya untuk misalnya yang harusnya jam 7 sampai jam 3 sore itu bisa ada kemungkinan jam 7 sampai jam 12 siang. Nanti diganti lagi dengan shift kedua. Berarti dari jam 12 siang ke jam 3 sore itu ada jam yang berkurang dan materi yang berkurang. Kembali lagi, pasti untuk penggunaan e-learning itu dibutuhkan. Kembali lagi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Kuiper, saya mewakili Kuiper, saya coba memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian kalau Kuiper mencoba untuk mensupport semua itu. Bahkan Kuiper mencoba mensupport itu kalau dibuat timeline kalender akademik, itu kita coba support itu dari pra-KBM, masa KBM, sama pasca KBM Bapak Ibu sekalian. Dari pra-KBM, jadi sebelum KBM dimulai, kita ada yang namanya beberapa pretest yang mungkin dibutuhkan oleh pihak sekolah. Di sini kita ada tes minat bakat, Bapak Ibu sekalian. Ada tes kecerdasan majemuk, ada tes gaya belajar, ada tes bahasa Inggris, ada tes motivasi belajar. Ini by request. Misal, Pak Ketut, saya butuh untuk sekolah saya tes minat bakat. Untuk apa? Untuk kelas 12 misalnya. Supaya mereka tahu setelah lulus dari sini mereka mau kemana. Jurusannya apakah psikolog, apakah teknik, atau apakah itu bisa menggunakan tes minat bakatnya. Yang kedua, tes kecerdasan majemuk. Nah, tes kecerdasan majemuk ini biasanya diperuntukkan untuk kelas 10. Buat apa? Supaya mereka tahu mereka bagusnya jurusan kemana, Bapak Ibu sekalian. Apakah ke IPA atau ke IPS. Gitu ya. Kemudian ada juga tes gaya belajar. Nah, tes gaya belajar ini biasanya untuk kelas 11. Bisa juga kelas 10 supaya mereka tahu gaya belajar mereka seperti apa. Karena kita tahu semakin berkembang zaman itu gaya belajar kita harus tahu apakah anak-anak itu apakah audio, visual atau kinestetik. Nah,
Di sini kita kasih yang namanya pretest. Kemudian untuk masa KBM, ini kita ada regular KBM sama penilaian, juga pengembangan siswa. Nah, untuk regular KBM, itu Bapak tadi kita udah buat ya simulasi untuk kelas virtualnya seperti apa. Di sini Bapak punya kelas virtual sendiri, juga ada kelas virtual mandiri, juga ada pemberian tugas. Jadi tugas kita ada bank soal, Bapak tinggal langsung distribusikan ke siswa-siswa yang Bapak ajarkan. Ada juga kalau misalnya Bapak ingin buat kelas sendiri seperti Bapak tadi saya lupa, yang pengen Q-Crate itu Ibu sekalian, Q-Crate itu yang belum tahu itu untuk pelatihan selanjutnya itu Bapak Ibu sekalian bisa buat soal sendiri. Jadi soalnya sudah disiapkan, tinggal dimasukkan ke sistem, tinggal didistribusikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Ibu bisa distribusikan soal yang sudah ada atau membuat soal sendiri. Kemudian untuk penilaian, nah ini penilaian bisa dipakai buat apa, Bapak Ibu sekalian? Ini bisa dipakai buat PAT, PTS atau PAS. Buat UTS bisa, untuk PAT juga bisa, untuk PAS juga bisa. Karena ini bisa real time. Nilainya langsung disetting 90 menit. Begitu 90 menit langsung nilainya keluar real time. Kemudian ada juga report statik terperinci. Jadi untuk masa pandemik ini kita coba untuk bantu Bapak Ibu sekalian kasih reporting. Jadi nanti di sistemnya seperti yang tadi saya lihatnya ada statistiknya, itu akan kelihatan. Ini khusus untuk kepala sekolah misalnya. Itu bisa kelihatan guru yang aktif yang mana, yang nggak aktif yang mana. Misal dari guru, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, guru-guru misalnya yang belajar matematik, yang belajar bahasa Indonesia ini bisa kelihatan. Ini aktif nggak nih ngasih soal ke siswanya. Bapak sebagai kepala sekolah bisa melihat langsung dari sistem. Bahkan kita juga ada rencana itu agendanya sebulan sekali kita kasih reporting untuk guru yang aktif dan siswa yang aktif. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini untuk masa KBM-nya. Nah, untuk pasca KBM ini biasanya diperuntukkan untuk siswa-siswa kelas 12. Ya, karena kan siswa kelas 12 bisa dikatakan mereka waktunya mepet, mepet lah. Kalaupun harus belajar daring. Nah, kita ada pendalaman materi untuk SBMPTN-nya. Ada materi UTBK-nya, ada bank soal UTBK-nya. Gitu kan. Informasi detail mengenai PTN, bahkan cek peluang kelulusan. Ada tes rasionalisasi disebutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi, di akun dari siswa, itu mereka ada bank soal untuk persiapan UTBK-nya atau SBMPTN-nya. Kalau dari akun ibu, guru atau bapak guru, itu ada bank soal yang bisa langsung didistribusikan ke siswanya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan untuk pengembangan siswa ini, nanti ada info-info beasiswa Bapak Ibu sekalian. Info beasiswa, cek peluang, dapat beasiswa untuk mereka kuliah di kampus negeri misalnya, atau di kampus swasta atau kedinasan. Itu ada kue per kampus yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, ini untuk pengembangan siswa. Ini untuk pengembangan guru, itu kita ada soal-soal HOTS yang dimana guru itu bisa melihat materi-materi HOTS di Kuiper School-nya. Terus ada rencana pelaksanaan pembelajaran juga potensi siswanya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kelebihannya dari Kuiper School Premium ini, nanti guru juga bisa upload video ke siswa. Siswa juga bisa melihat video di akunnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebentar. Sebentar ya Bobo ya. Ini nge-loading. Oke. Nah, dan kelebihan yang lainnya dari Kuiper School Premium ini untuk untuk supaya pembelajaran ini tetap bisa berjalan, kita tidak bisa pungkiri kalau memang di beberapa sekolah ada yang mungkin merasa kurang kurang paham untuk pengerjaan atau penggunaan Kuiper School-nya ini, Kuiper School Premium ini. Nah, makanya untuk menanggulangi itu semua dari pihak Kuiper itu coba memberikan pendampingan intensif secara berkala selama 1 tahun Bapak Ibu sekalian.
Gitu ya. Jadi nanti ke depannya kita ada agendakan sebulan itu mungkin sekali atau 2 kali kita ke sekolah selama setahun. Kita maintenance. Siapa tahu mohon maaf ada guru-guru yang kurang ada yang mungkin lupa cara penggunaan Kuiper, kita maintenance. Kita trainingin lagi. Mungkin selama sebulan sampai benar-benar bisa kita maintain. Nanti setelah sudah lancar, tetap kita akan kunjungi ke sekolah mungkin sebulan 2 kali atau mungkin sebulan sekali. Untuk sebulan sekali kita kasih reporting guru yang aktif, murid yang aktif. Untuk maintainnya kita sebulan mungkin 2 kali untuk memberikan maintain atau pendampingan ke guru-guru yang mungkin membutuhkan pendampingan khusus. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Siapa tahu guru-guru merasa ada yang kurang paham dengan materi Kuipernya, Kuiper School-nya atau penggunaan Kuiper School-nya, kita dampingi. Pak Ketut, ini kan pandemik misalnya. Kita nggak boleh ke sekolah, kita akan buatkan grup WhatsApp. Jadi, walaupun memang diagendakan sebulan 2 kali, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian butuh untuk setiap hari tanya ke kita akan buatkan grup WhatsApp. Jadi nanti Ibu Bapak sekalian bisa setiap hari chat dengan kita. Gitu ya Ibu Bapak sekalian ya. Ini agenda trainingnya seperti ini. Ada training intensif dan berkala 2 bulan sekali untuk guru-guru. Ada pendampingan intensif juga termasuk kunjungan sebulan 2 kali. Ada penyampaian laporan bulanan seperti saya bilang Bapak Ibu sekalian untuk guru-guru yang aktif. Terus ada training intensif dan berkala termasuk dalam 2 kali kunjungan tersebut. Pendampingan online. Nah nanti mungkin akan dibuatkan semacam seminar lagi atau via Zoom atau bisa via Webex juga itu untuk training yang menggunakan online. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita next dulu. Nah, ini ragam layanan yang diberikan oleh pihak Kuiper School, namanya Kuiper School Premium Bapak Ibu sekalian. Ya, programnya namanya Kuiper School Premium yang kita coba berikan kepada pihak sekolah selama masa pandemik ini. Kalaupun pandemik sudah tiada lagi, tetap untuk penampilan kita berikan selama 1 tahun ajaran. Nah, ini portalnya. Tadi udah kita coba pembuatan akun sama pengiriman soal ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tampilannya juga kurang lebih sama seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya bilang. Ada Kuiper Kampus yang dimana ini ada program dari Kuiper namanya Kuiper Kampus. Ini bisa melihat PTN, PTS, perguruan tinggi negeri, swasta ataupun kedinasan. Terus jurusannya siswa juga bisa tahu. Ini biasanya guru BK sih Bapak Ibu sekalian. Ini guru BK bisa lihat cek karir juga bisa. Untuk beasiswa, info beasiswa untuk siswa-siswa yang pengen dapat beasiswa juga bisa. Baik yang dinas, negeri ataupun swasta. Terus ada juga uji potensi, ada mitra belajar dan seterusnya. Ini yang saya bilang Bapak Ibu sekalian cek peluang. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, ragam layanan Kuiper yang tadi mungkin sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, cuma ini secara detailnya. Yang tadi saya bilang support Kuiper itu dari pra KBM, masa KBM sama pos KBM atau pos KBM. Untuk pra KBM itu ada tes tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, ada tes minat bakat, tes gaya belajar dan seterusnya. Untuk KBM-nya itu sendiri itu ya ini. Jadi memang guru-guru bisa mengirim tugas dan seterusnya. Ya, ini untuk siswanya siswa bisa dapat kelebihannya itu rumus cepat dari Kuiper gitu kan. Ada juga paket SBMPTN-nya untuk kelas 12 gitu kan. Mereka ada bank soalnya. Kemudian yang pasca KBM, ini juga kembali lagi untuk kelas 12 biasanya, itu ada tes rasionalisasi, yang dimana tes rasionalisasi ini untuk mereka cek peluang masuk perguruan tinggi negeri itu seberapa persen mereka bisa masuk. Kemudian ada tryout UTBK-nya, Bapak Ibu sekalian, setahun ajaran, tahun kemarin aja itu 3 kali tryout, mungkin tahun ajaran baru juga akan mungkin 3 kali tryout, dan info beasiswa. Info beasiswa ini bisa dilihat di Kuiper kampusnya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini sedikit aja info dokumentasi yang kita dapatkan. Seperti saya bilang tanggal 2 April kemarin memang kita diundang di rapat DPR RI di Senayan, itu di Komisi 10 ngebahas tentang pandemik ini Bapak Ibu sekalian.
Kemudian ini juga kolaborasi Kuiper dengan Dinas Pendidikan menyelenggarakan tryout online terbesar tahun ini. Ini dokumentasi yang kita publikasikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa lembaga yang sudah kerjasama sama kita, baik perusahaan ataupun universitas, juga instansi pemerintahan. Untuk perusahaan kita ada kerjasama dengan Samsung, ada First Media, ada Coinworks, ada Indosat, ada Telkomsel, juga ada Mayora. Buat info aja Bapak Ibu sekalian, untuk paket di Indosat ataupun di Telkomsel itu ada paket khusus untuk Kuiper. Jadi nanti bisa saya bantu, nanti saya kasih nomor saya. Bapak Ibu sekalian bisa bantu, bisa cek bagaimana caranya untuk menggunakan paket kuota ini. Jadi kuotanya itu diperuntukkan hanya untuk Kuiper aja, bisa lebih hemat. Gitu. Mungkin dari 7.000 udah bisa pakai 7.000 ya Pak ya, untuk pembulan kuota itu udah bisa pakai untuk penggunaan Kuipernya. Untuk kampus sendiri itu kita ada ITB. Sebenarnya banyak Bu ya. Ini hanya beberapa aja. Ada UNM Makassar, Prasetya Mulia, Sampurna University, juga UAI. Banyak sebenarnya Bu, ada 500 kampus lebih sama kita. Ini beberapa aja Bu ya. Soalnya di Kuiper kampus itu ada beberapa info kampus, mungkin lebih dari 500 kampus lebih. Kalau ini instansi pemerintahan, ada Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, ada Pusat Teknologi Informasi, Pendidikan Kebudayaan, IGI, ya sekarang juga Ikatan Guru Indonesia, juga BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Kurang lebih seperti Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini support yang coba kita tawarkan ke Bapak Ibu sekalian, atau program yang kita tawarkan selama untuk tahun ajaran baru, selama masa pandemi ini, diharapkan mungkin karena saya gini Pak, jujur ya Bapak Ibu sekalian, saya sudah datang ke beberapa sekolah dan mereka sangat mencari e-learning yang tepat gitu, yang pas, yang memang mencakup atau mensupport segala bidang gitu kan, untuk selama masa pandemik ataupun setelah pasca masa pandemik. Jadi inilah program yang coba ditawarkan oleh Kuiper kepada pihak sekolah. Kurang lebih seperti itu. Ini nomor saya, Ketut Firdaus Amadi. Ada 2 nomor Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada nomor telepon yang di atas. Yang kedua adalah nomor WA. Ini bisa di-chat. Dan ini ada rekan saya namanya Pak Mahdi. Itu juga bisa Bapak Ibu save. Siapa tahu sekolah Ibu, sekolah Bapak sedang mencari e-learning yang pas untuk selama masa pandemik ini untuk KBM tahun ajaran baru. Seperti itu. Atau mungkin untuk training lebih lanjut, untuk Q-Crate atau seterusnya, itu bisa kontak kita. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Moderator, mungkin dari saya cukup sekian. Mangga saya kembalikan lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, terima kasih Pak Ketut yang sudah menyampaikan paparan di sesi kedua ini. Ada pertanyaan ini dari yang chat dulu, yang Bu Umi. Silakan. Iya. Ini dari Bu Rita Rosita, SMKN 3 Bogor. Apakah Kuiper ini bisa dilakukan tatap muka secara virtual atau tidak? Oke. Terima kasih Ibu Rita Rosita. Untuk sampai tatap muka langsung itu kita masih tahap pengembangan. Tapi untuk meng-combine, misal menggunakan Zoom atau Webex, kita bisa. Gitu Bapak Ibu sekalian. Karena ini beda ranahnya ya. Mungkin kalau Ibu ada yang bertanya seperti itu, Zoom pun tidak ada untuk LMS-nya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita bisa combine-kan, ini beda ranah. Jadi untuk LMS kita bisa combine-kan dengan Zoom atau Hangout atau Webex-nya. Gitu Ibu Rita. Iya, terima kasih Pak Ketut. Selanjutnya ini yang raise hand, Bu Umi, ada beberapa. Lihat aja. Pak Asep ya? Iya. Pak Asep silakan. Asep Rahmat. Silakan Pak Asep. Asep Rahmat. Boleh ya Pak. Baik, halo. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asep.
Ya, selamat bertemu Pak Ketut Ahmadi, sehat ya? Alhamdulillah, Pak Sep sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Sekolah mana, Pak? ya, perkenalkan nama saya Asep Rahmat dari SMP PGRI Ngamprah, Pak Ketut. Oh iya, SMP PGRI Ngamprah. Kebetulan Betul. ya. Betul, kebetulan pernah juga ketemu ya di sekolah walaupun waktu itu bertemunya dengan Bapak Wakasek Kurikulum Pak Ali. Ya. Nah, sebetulnya untuk Kuiper sendiri itu ada beberapa fitur yang memang sangat bermanfaat sekali bagi kita kalau dipakai di sekolah gitu ya, untuk mempermudah kita dalam proses KBM, bukan hanya saja di masa pandemi sekarang ini tapi juga bisa di masa-masa yang efektif seperti biasanya gitu. Cuman yang jadi masalahnya adalah memang ada beberapa fitur yang notabene kita pun tidak bisa akses gitu. Iya, itu contohnya, Pak. Kedua, seperti fitur-fitur yang mungkin seharusnya itu bisa kita kuasai seperti Q-Create itu juga itu kita masih belum paham untuk bagaimana caranya kita membuat soal ataupun memberikan tugas anak yang sekolah kita sediakan. Sehingga ketika sistem penguploadan itu sendiri, nah itu belum bisa kita pahami secara menyeluruh. Yang secara global oke lah kita udah paham, tapi untuk masalah fitur-fitur yang lebih kepada untuk pribadi gurunya sendiri untuk mengembangkan pembelajarannya itu yang mungkin ada kendala pembatasannya. Dan notabene kita pun masih berhubungan dengan masalah waktu itu memang akhirnya pada kelas yang notabene harus kita pertimbangkan gitu. Apakah bisa ditindaklanjuti untuk masalah tanda kutip Kuiper berbayarnya ini gitu loh Pak Ketut. Nah maksudnya supaya kita bisa lebih mudah untuk menggunakan Kuiper itu sendiri, karena memang kalau kita lihat Kuiper itu luar biasa gitu. Gitu maksudnya. Apalagi kalau misalkan akses untuk gurunya sendiri bisa dipermudah dalam tanda kutip dari segi cost-nya itu sendiri gitu Pak Ketut. Gitu. Baik. Nah, itu. Jadi semua fiturnya kalau menurut saya itu luar biasa kalau Kuiper itu memang. Ya, terima kasih Pak Sep. Yang videonya itu tuh video Kuipernya kita belum bisa buka juga tuh, akses juga tuh. Ya, sehingga kita bisa memakai juga yang gratisnya seperti ya Google Meet dan lain sebagainya atau Zoom lain sebagainya baru bisa itu saja. Kalau di Kuiper sendiri belum bisa kita akses gitu. Itu barangkali Pak Ketut. Ya, terima kasih untuk sebenarnya, mohon maaf. Ya, sama-sama Bapak, sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Pak Ketut di darat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep dari Ngamprah Pak ya. Pak Asep masih ada Pak Asep? Halo? Masih ya. Iya. Halo. Kebetulan besok saya coba jawab ya Pak moderator ya Pak. Ya silakan Pak. Ya, kebetulan besok saya juga mau ke SMA 1 Ngamprah, Pak. Kebetulan, jadi mungkin kalau ada waktu mungkin bisa ketemu langsung. Jadi memang untuk fitur yang berbayarnya itu memang saya sediakan ini, Pak. Apa namanya, nomor kontak saya. Mungkin bisa dilihat Pak ya tadi ya? Udah di-save Bapak Ibu? Udah saya screenshot udah. Oke, saya coba tampilkan lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan di-save nomor nomor saya dan juga rekan saya. Ini bisa tindak lanjut untuk program Kuiper School Premium-nya. Sebentar saya coba ini dulu. Nah, ini bisa tindak lanjut untuk Kuiper School Premium-nya, terus Kuiper yang videonya yang berbayarnya. Mangga nanti kalau misalnya ada waktu kita bisa agendakan untuk ngobrol lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak Asep. Siap. Oke, boleh di save dulu. Nanti ini silakan setelah webinar ini Bapak Ibu sekalian boleh hubungi saya. Nanti saya coba kita bisa via chat untuk fitur untuk Kuiper School Premium-nya. Karena gini Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya coba praktekkan itu memang untuk Kuiper yang umumnya ya, Kuiper School-nya. Karena untuk selama pandemik ini kita ada program lagi yang tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian, ada Kuiper School Premium yang kita cover semuanya dari pra KBM sampai pas KBM. Ini yang premiumnya Pak, gitu.
Seperti itu Pak Asep. Mungkin menjawab Pak Asep. Oke, siap. Ya udah. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya. Iya. Gitu. Mangga Pak moderator kembali lagi. Iya, terima kasih Pak Ketut menjawab atas pertanyaan Pak Asep. Ya, kepada rekan-rekan barangkali untuk lebih jelas tadi bagaimana kita bisa bermitra dengan Kuiper, termasuk kosnya berapa, nanti bisa secara langsung berhubungan dengan Pak Ketut atau Pak Mahdi ya, begitu Pak ya? Boleh, betul Pak. Iya gitu. Silakan Bu Umi, siapa lagi nih yang raise-nya? Baik, tadi Pak Asep, sekarang makasih ya Pak Asep. Bu Juju tadi udah ya? Bu, udah nggak ada lagi, habis. Lebih. Di chat mungkin Pak? Boleh. Di chat belum, tadi cuma Bu Rita aja. Apakah sudah dijawab oleh Pak Ketut? Lagi, ada Pak Ading. Oh silakan Pak Ading. Nggak jadi, hilang lagi. Silakan rekan-rekan barangkali ingin mendapatkan paparan yang lebih jelas tentang Kuiper, terutama bagaimana kita sekolah bisa bekerja sama dengan Kuiper dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pembelajaran baik di masa pandemi ini atau setelah pandemi ini selesai. Sebab ini sangat bagus sekali, apalagi kalau kita mendengar kebijakan dari Mas Menteri kita bahwa pembelajaran ini akan dipermanenkan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran gitu. Betul. Itu mungkin sebagian kita ini agak dagdikduk juga nih kalau memang betul dipermanenkan gitu ya. Iya. Baiklah rekan-rekan yang luar biasa dan tetap masih semangat. Nanti boleh Pak, saya akan sampaikan dulu ini sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya. Boleh Pak. Sebagaimana yang dijanjikan kemarin oleh Ibu Nini, bahwa dari rekan-rekan yang sudah ikut kuis yang disampaikan oleh Bu Nining, ini ada 3 orang yang akan mendapatkan buku karya tunggal Bu Nining. Nanti bisa memilih 8 buku karya tunggal Bu Nining ini. Yang pertama ini yang memiliki atau yang menuliskan ini hasil pemikirannya. Akan saya bacakan saja, nanti silakan hubungi ke WA Bu Nining ya. Saat saya masuk Webex untuk mengikuti webinar tentang literasi di masa pandemi hari ini, ada beberapa bait kata yang ingin saya sampaikan. Pojok bacaku kini sepi daripada biasanya. Meja kosong dengan beberapa buku baca. Kini tak ada lagi suara tengis, tawa ataupun air mata mengenai semua rasa yang tertumpah saat membaca. Pelukan hangat Kaila tak ada lagi. Kebingungan memilih bacaan bagi Rizda, Risma, dan Zaki. Juga keseriusan Abang, Jam-Jam, Winda, dan Ani. Semangat menulis di daun literasi tak ada lagi. COVID-19 menutup ruang itu dengan rapat. Tapi benar, berarti tak ada lagi sempat. Kita hanya pindah ruang beberapa saat. Dengan antusias yang sama, dengan aktivitas yang semangat baca kita jangan pudar. Ada kebaikan pada 6 Juli ini setelah webinar. Tenanglah anak-anakku sayang yang pintar. Insya Allah literasi kita kembali berkibar. Terima kasih Bu, semoga setelah ini saya bisa mulai menulis untuk anak-anak semua. Dari Merisa SPD. Selanjutnya ada dari nomor 085335466618. Saya bacakan ini tulisannya. Saat saya masuk Webex untuk mengikuti webinar IG tentang literasi di masa pandemi hari ini, ada keengganan dan rasa putus asa yang menggerogoti diri. Mengingat sikap anak didik di sekolah yang entah mau dibilang apa. Waktu berjalan dan terus berjalan. Dan sebuah tamparan kecil yang menyadarkanku tentang peran dan tanggung jawab yang ada di pundakku sebagai seorang guru. Mendidik, membangun jiwa, dengan cinta, bukan dengan amarah atau emosi, atau sekadar retorika atau teori belaka.
Ibu Nining Suryaningsih yang menyadarkan tentang jiwa dengan jiwa atau cinta dengan cinta. Terima kasih Ibu Nining Suryaningsih. Salam. Nah, selanjutnya karya ketiga akan mendapatkan 1 dari 8 buku karya tunggal Bu Nining. Nomor kontaknya 087 722 251 977. Saat saya masuk Webex untuk mengikuti webinar hari ini, saya merasa bahwa saya akan memasuki lorong gelap yang mungkin tak berujung. Mengapa? Karena saya belum pernah mengikuti webinar sebelumnya. Untuk apa? Nanti juga sekolah akan dibuka lagi. Nanti tidak akan ada lagi jaga jarak. Nanti tidak akan ada lagi anti salaman. Nanti tidak akan ada lagi pemaskeran sampai sesak. Secepatnya semua akan kembali seperti biasa. Namun, saya sok tahu, wabah pandemi belum berakhir, entah sampai kapan. Demikian juga dengan dimulainya literasi tatap muka bersama siswa, entah kapan. Sekarang mengerti bahwa literasi tatap muka bisa saya lakukan. Pencerahan luar biasa datang hari ini. Ide-ide pun bermunculan di kepala saya. Mulai dari pembuatan grup mahasiswa yang hobi membaca sharing, terbung di grupnya. Bahkan hadiah yang akan saya sediakan untuk siswa penggiat membaca nantinya. Akhirnya lorong gelap dengan panjang pun berangsur berpendar dengan cahaya indah di ujungnya. Terima kasih. Itu tulisan ketiga yang akan mendapatkan salah satu dari 8 buku karya tunggal Bu Nining, di antaranya Merana Karena Siswa, Tersakiti Literasi, Guru Unik Muli, Pelatihan Guru, ya begitu. Dan terakhir bukan di kelas. Itu diantaranya buku-buku yang bisa dipilihkan oleh rekan-rekan yang sudah terpilih oleh Bu Nining. Ide tulisannya atas tantangannya kemarin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, informasi di sela-sela webinar ini. Itu ya, gimana Bu Umi? baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin closing statement dari Pak Ketut. Iya, silakan Pak Ketut. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Kuiper. Saya mewakili Kuiper. Semoga dengan adanya e-learning dari Kuiper ini, Kuiper School ini, terutama Kuiper School Premium, itu bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan KBM selama pandemi. Karena memang selama pandemi itu beda dengan yang lainnya. Ketika sebelum masa pandemik yang dimana harus kita muka langsung, tapi ketika pandemik semua menggunakan digital, semua menggunakan e-learning. Mungkin ini salah satu hal yang bisa membantu proses KBM berjalan selama masa pandemik. Kuiper School atau Kuiper senantiasa selalu membantu sekolah pendidikan Indonesia baik sebelum pandemik ataupun pada saat pandemik, bahkan pasca pandemik kita tetap membantu pendidikan di Indonesia. Dari saya cukup sekian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Kalaupun ada pertanyaan yang lebih lanjut atau training lebih lanjut tentang Q-Grade-nya atau untuk pelatihan untuk Q-Grade untuk pembuatan soalnya, mangga bisa kontak saya langsung ataupun saya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya pamit. Saya closing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketut, dan kita Sama, berikan Pak. apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Ketut yang sudah memberikan paparan terkait pemanfaatan Kuiper untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Rekan-rekan, barangkali ada yang mau